demokrasi justru dibunuh oleh pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi ketika dia berada di kekuasaan akhirnya membunuh demokrasi. Itu bukan kata saya, itu kata Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dari Harvard. Saya melihat bahwa pembunuhan demokrasi ini berlangsung secara panjang. Pertama, melalui instrumen bagaimana oposisi ini dibungkam dan seluruh kekuatan ditarik pada kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, negara mengalami transformasi yang begitu personal. Sehingga republik mestinya dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai spirit republik, tapi bertindak, he behave like king actually. Dia bertindak layaknya seorang raja di satu republik. Padahal republik itu justru menuntut pemimpin untuk melayani kepentingan bersama. Yang terjadi adalah republik ditelikung menjadi satu monarki yang melayani kepentingan satu orang, satu keluarga, dan satu golongan. Itu kedua. Yang ketiga adalah ingat ketika Bung Hatta ingin mendirikan satu republik demokratis. Dia sadar betul bahwa mungkin satu di antara sedikit ibu dan bapak pendiri bangsa bahwa republik ini harus disandarkan pada hukum. Karena Hatta tidak mau memberikan kekuasaan pada negara. Negara kekuasaan itu bahaya, layaknya bahayanya penguasa kolonial yang brutal terhadap warganya. Karena itu Hatta mungkin satu di antara sedikit para pendiri bangsa yang menyadari bahwa jikalau republik demokratis tidak disandarkan pada hukum, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Dan itulah yang kita saksikan hari-hari ini. Hari-hari ini? Iya. Tirani kekuasaan, kata James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, adalah konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Itu definisi terbaik tentang tirani. Tapi rakyat memilih kan? Rakyat memilih, tetapi pilihan itu terjadi ketika sebenarnya prosesnya telah mengalami cacat dan kecurangan itu. Karena itu pada tirani kekuasaan ini kita memperoleh bagaimana seorang pemimpin itu justru naik kekuasaan atas nama rakyat, tetapi akhirnya berakhir sebagai seorang tiran. Dan itulah yang terjadi. Kasus bansos yang Anda sebutkan itu adalah contoh telanjang bagaimana tiran populis yang telah terjadi di Jerman. Ingat, Hitler itu naik sebagai pemimpin dengan menggunakan instrumen demokrasi, tapi dia menguasai pikiran rakyat, 86% rakyatnya melalui propaganda, melalui film, melalui cerita yang akhirnya dia membunuh demokrasi. Anda bisa bayangkan bagaimana demokrasi di Jerman yang mengantarkan Hitler pada puncak kekuasaan akhirnya jatuh kepada fasisme. Dan itulah yang terjadi dengan bansos. Bansos itu buat saya adalah bagian dari teknofasisme. Bagaimana pemimpin membaca pikiran rakyat dan melihat rakyat yang kelaparan akibat pandemi, akibat situasi yang tidak kondusif bagi kesejahteraan rakyat, akhirnya membungkam pikiran rakyat melalui bansos. Jadi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak sesimpel ya.